Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Silakan Ko Asyong, buka dan doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kembali Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sebentar kami mau bersama-sama belajar, Tuhan, tolong kami, biar apa yang kami dengar dapat menjadi benih bagi iman kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih semuanya. Oke, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan, yaitu dikatakan di sini di awalannya tentang siapakah tema hidup kita supaya menyenangkan Tuhan. Nah, tentunya kita semua punya cita-cita, punya keinginan bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana membuat Tuhan bangga terhadap diri kita.
Nah, untuk kita mengetahui apakah hidup kita menyenangkan hati Tuhan atau lebih bisa menyenangkan hati Tuhan, maka kita boleh bertanya kepada hidup kita, selama ini tema hidup kita ini siapa gitu? Apakah tentang saya atau tentang Tuhan? Ya. Kalau selama ini kita belajar beberapa minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang Allah yang menyertai, Allah yang mencukupkan, Allah yang baik, itu menunjukkan kepada posisi Allah di mana Allah memberikan sesuatunya kepada kita, dan itu lebih ke arah ke kita ya, di mana Allah memberikan kepada kita, dan kepada kita, dan itu memang kodrat daripada Allah yang dia selalu melakukan hal yang terbaik bagi anaknya dan ciptaannya. Nah, namun tentunya untuk kita melihat bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan, maka kita juga harus melihat tema daripada hidup kita. Nah, kalau hidup kita hanya berfokus pada diri sendiri, segala sesuatu buat diri sendiri, segala sesuatu melihat bahwa segala sesuatu itu lebih ke arah keegoisan kita, maka tentunya kita harus mau merubah hidup kita untuk mulai beralih kepada temanya adalah berfokus pada Tuhan. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu fokusnya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Misalnya kita bekerja, tentunya memang bekerja akan memenuhi kebutuhan kita pribadi, tetapi fokus daripada kehidupan kita ketika kita bekerja adalah untuk Tuhan, sehingga kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang dimau Tuhan. Ketika kita jadi kepala keluarga, fokus kita bukan untuk menjadi kepala keluarga yang hebat dipuji orang, tetapi kita tahu kenapa harus jadi kepala keluarga yang baik. Karena apa? Karena fokus kita adalah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita sebagai orang-orang yang boleh bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Nah, semuanya itu kita ini menyalakan hati Tuhan atau tidak, itu tergantung daripada tema hidup kita. Apakah diri sendiri atau Tuhan. Jadi ada orang yang punya harta benda yang begitu banyak, tapi kalau temanya untuk diri sendiri, maka itu membuat tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang punya harta banyak tapi fokusnya Tuhan, sehingga harta dia tidak lagi dipakai untuk dirinya sendiri, untuk memuaskan dirinya sendiri, tetapi ada bagian-bagian yang dia lakukan untuk masuk di dalam rencananya Tuhan. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama tentunya ya, termasuk saya yang diberikan percayaan untuk membagikan kebenaran ini. Biarlah kita boleh mulai melihat diri kita, merenungkan tema hidup kita ini siapa? Diri kita atau Tuhan? Oke ya. Oke. Nah, untuk kita bisa mengetahui kita ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, yang pertama adalah tentunya kita harus mengetahui tujuan atau panggilan hidup kita. Nah, saya tahu sama-sama kita tahu bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia atau menciptakan hidup kita tentunya pasti punya tujuan, ya, pasti punya tujuan yang dia ingin capai. Seperti seseorang, kalau misalnya seorang pencipta menciptakan handphone, nah dia ketika menciptakan handphone, dia tahu bahwa ada tujuan waktu dia ciptakan handphone, yaitu untuk alat komunikasi, untuk banyak hal yang diciptakan di handphone ini, fitur-fitur yang diciptakan karena ada satu tujuan dari sang pencipta. Nah, seandainya bisa dibayangkan kalau misalnya si handphone yang dia tahu bahwa ini adalah alat komunikasi, untuk alat berdagang, mungkin ya untuk alat mempermudah seseorang bisa berkomunikasi seperti. Nah, si handphone ini tiba-tiba orang beli lalu ditaruh untuk ganjal pintu gitu. Kebayang kan? Hanya untuk ganjal pintu. Nah, si sang pencipta ini akan merasa sedih. Kenapa? Karena apa yang diciptakannya itu tidak sesuai dengan tujuan yang handphone itu diciptakan. Karena apa? Karena handphone itu tidak diciptakan untuk ganjal pintu. Nah, sang pencipta ini akan merasa sedih dengan hal tersebut. Nah,
Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 Paulus pernah bilang begini. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Paulus mengerti betul ketika dia dipanggil sebagai rasul Tuhan yang mengabarkan Injil, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berlari dengan sebuah tujuan. Dan dia ketika dia melakukan sesuatu keputusan, meninju sesuatu, dia tidak asal meninju, tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Memutuskan, melakukan hal-hal yang dia persiapkan itu dengan tepat sasaran. Ya. Lalu di dalam 1 Timotius 6 ayat 12, Tuhan di Timotius itu Paulus menasihatkan kepada Timotius bilang, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Karena untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa Timotius, engkau harus bertanding di dalam iman yang benar. Ya. Di dalam sesuatu ketika dia melakukan perjalanan hidup sesuai dengan panggilan kamu. Kalau kamu dipanggil A, jadilah A. Jika kamu dipanggil B, jadilah B. Nah, ketika kita tahu panggilan kita, misalnya ini satu contoh ilustrasi aja. Seseorang dipanggil untuk diciptakan untuk jadi seorang petinju. Maka dia tidak mungkin akan berlatih yang lain. Kalau ingin jadi seorang petinju yang memang tepat sasaran, menjadi orang yang petinju yang hebat. Nah, kalau seorang petinju itu ditetapkan jadi seorang petinju, lalu dia berlatihnya catur. Ya, kebayang ya. Memang pasti catur itu berfungsi untuk mengolah pikiran, namun tidak mendukung gitu loh, tidak mendukung. Karena apa? Karena dia tetapkan untuk menjadi seorang petinju, atau seorang petinju ini berlatih sepak bola gitu kan. Nah, nggak nyambung gitu. Nah, ketika kita mengetahui tujuan panggilan hidup kita, maka kita akan mudah mempersiapkan apa yang kita lakukan. Ya, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi segala sesuatu, kalau kita tahu tujuan yang Tuhan ciptakan, yang boleh kita bertanya, Tuhan, saya diciptakan di dunia ini untuk jadi apa? Untuk melakukan apa? Maka kita akan tentunya akan berlatih, akan mempersiapkan segala sesuatu untuk menuju apa yang Tuhan mau. Oke, nah panggilan Tuhan secara umum itu ada 3, ya, ada 3 panggilan. Yang pertama adalah panggilan pertobatan, yang kedua adalah panggilan melayani, dan yang ketiga adalah panggilan khusus, biasanya berupa profesi. Nah ini yang memang panggilan yang ketiga ini lebih susah dan mungkin tiap orang termasuk saya juga belum tentu bisa menemukan itu. Namun kita panggilan yang ke-1 dan ke-2 ini minimal kita sudah melakukannya, bahkan sedang melakukannya ya. Apa sih panggilan pertobatan, melayani, dan panggilan khusus ini? Kita akan belajar sedikit. Secara umum ada 3 panggilan. Panggilan pertobatan yaitu panggilan di mana kita selalu hidup di dalam kebenaran. Dimulai dari di mana Kristus sudah mati bagi kita dan kita percaya sama Dia untuk beroleh keselamatan. Nah, setelah beroleh keselamatan, kita tidak hanya terima kasih Tuhan saya sudah masuk surga, terima kasih Tuhan saya sudah punya tiket. Namun ada panggilan di dalam hidup kita ketika kita percaya kepada Kristus, yaitu adalah hidup hari demi hari untuk hidup benar. Hari demi hari kita menyesuaikan kehidupan kita yang tidak benar menjadi benar. Yang sedikit benar menjadi lebih benar. Yang sudah benar menjadi lebih benar lagi. Seperti itu. Dan akhirnya tujuannya adalah kita memiliki pikiran, perasaan Kristus. Kita memiliki karakter Kristus. Yang ujung-ujungnya yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi mempelainya Kristus yang serupa, segambar dengan Tuhan kembali seperti pada awalnya manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Karena apa? Karena ada dosa membuat itu rusak. Karena ada dosa membuat semuanya menjadi egois. Karena ada dosa membuat orang tidak lagi peduli terhadap orang, tidak lagi peduli terhadap lingkungan. Semuanya demi egonya sendiri. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan harus masuk di dalam panggilan yang namanya pertobatan setiap hari. Tiap kita berbeda-beda apa yang harus kita selalu bertobat, apa yang selalu kita harus perbaiki. Nah, inilah panggilan pertobatan. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan tadi, bicaranya bukan tentang saya dan saya, tetapi mulai berpikir tentang Tuhan.
Nah, kalau kita berpikir tentang Tuhan, maka kita tahu bahwa hidup saya diciptakan dengan sebuah tujuan, yaitu kita ingin Tuhan menginginkan hidup kita lebih benar, lebih benar, lebih benar. Ya, di Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Kita dibenarkannya dan untuk menjadi benar. Dan yang mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga akan dimuliakannya. Jadi satu tahap demi satu tahap dipanggil. Rekan-rekan di sini, ayo dipanggil ketika kita bisa percaya kepada Kristus, artinya kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk masuk di dalam satu kerajaannya Tuhan. Dan ketika setelah dipanggilnya, tidak cukup dipanggilnya untuk hanya percaya Yesus, maka mereka harus dibenarkan, semakin benar dan semakin benar dan semakin benar. Setelah mereka semakin benar, tujuannya buat apa? Satu saat kelak bersama-sama Kristus untuk dimuliakan, untuk sebuah karya yang mulia di mana manusia akan mendapatkan kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua adalah panggilan melayani Tuhan. Apa sih panggilan melayani Tuhan? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, memberikan keteladanan, memberikan satu surat Kristus, di mana kita menjadi surat Kristus yang terbuka dilihat oleh banyak orang, sehingga orang bisa melihat hidup kita, sehingga orang bisa melihat bagaimana kita menjadi saksi, bukan lagi menjadi batu sandungan, bukan lagi menjadi cemoohan orang, tetapi menjadi orang-orang yang wow, luar biasa, hidup kamu seperti Kristus, dan itu menjadi saksi Kristus. Nah, ketika kita menjadi saksi Kristus, kalau ada kesempatan yang Tuhan kasih, kita bisa menceritakan kenapa kami bisa begini, kenapa saya bisa begini, karena apa? Dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Kita bisa mengenalkan Tuhan yang kita percaya, dan kita berharap Roh Kudus bisa bekerja atas mereka sehingga mereka bisa percaya kepada Kristus. Ya, di dalam kisah Rasul 1 ayat 8 ini berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, artinya di rumahnya sendiri, ya, di seluruh Yudea ke lingkungan, ke Samaria mulai lebih besar lagi, mungkin ke area-area yang lebih besar lagi, dan sampai dikatakan sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Ya, panggilan pertobatan, panggilan melayani Tuhan ini kita berharap ini sudah memulai di dalam proses hidup kita. Namun ada panggilan yang ketiga, ya ini memang yang perlu ditanyakan. Setiap orang mungkin ada yang dapat, ada yang belum. Namun yang penting yang satu kedua ini kita sudah selalu lewati. Dan saya yakin ketika nomor 1, nomor 2 ini kita lewati dengan baik, Tuhan akan memberikan panggilan yang khusus, ya, yaitu biasanya panggilan khusus ini untuk memelihara alam semesta, kelangsungan hidup manusia, kemajuan kehidupan manusia, bahkan diberikan kepercayaan untuk membuat satu aturan-aturan hukum yang lebih mengatur kehidupan manusia secara baik. Ini adalah satu contoh-contoh panggilan profesi di dalam Alkitab. Daniel dan Yusuf itu dipanggil Tuhan sebagai politikus dan negarawan. Dan mereka punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan pada zaman mereka. Zaman Daniel, di mana keputusan-keputusan raja itu selalu bertanya kepada Daniel. Zaman Yusuf kita bisa melihat bagaimana Yusuf bisa mampu menyelamatkan bangsanya dari sebuah kelaparan yang besar. Karena apa? Karena Yusuf mendapatkan satu panggilan khusus, yaitu sebagai negarawan dan juga politikus. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang lain, yaitu Bezalel dan Aholiab. Itu dipanggil khusus oleh Tuhan sebagai seorang yang ahli di dalam pekerjaannya waktu itu adalah membangun kemah suci. Diberikan hikmat, pengetahuan, kepandaian untuk membangun bait Allah, perkakas bait Allah. Terus ada Zadok, ya, yang dipanggil sebagai imam, ya. Baruk dipanggil sebagai sekretaris juru tulisnya Nabi Yeremia. Paulus dipanggil menjadi rasul, ya, untuk bukan orang-orang Yahudi, tapi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan dia dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Seperti itu. Itu ada panggilan-panggilan khusus seperti itu. Dan ini yang memang
perlu kita tanyakan secara pribadi, perlu merenungkan secara pribadi. Kalau kita boleh datang kepada Tuhan, selain berdoa, meminta segala sesuatu, tapi kita juga boleh berdoa kepada Tuhan, bertanya, Tuhan, saya panggilan 1, 2 mungkin sudah sedang berjalan juga dan terus-terus berjalan. Namun boleh kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira apa yang Engkau inginkan di dalam panggilan khusus ini? Di dalam kehidupan keseharian saya ini, apakah Engkau mau jadikan apa sebagai fungsi yang lebih dalam? Nah, ini yang memang perlu penggalian semuanya ya. Nah, ini bagaimana menemukan panggilan hidup kita? Satu-satunya cara, karena di ayat Mazmur 139 ayat 16, Efesus 2 ayat 10 dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Daud mempercayai, ya, ketika dia masih bakal anak, Tuhan sudah punya tujuan dan dia tulis semua tujuannya di dalam kitabnya Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuan dia tercapai. Kadang-kadang Tuhan mengarahkan segala sesuatu supaya kita mencapai satu tujuan Tuhan. Mungkin memang kita punya kehendak bebas, kita bisa memilih apa yang dimau Tuhan, mungkin juga menolak apa yang dimau Tuhan. Namun bagian Tuhan adalah dia sudah menulis apa yang dia mau tuju untuk hidup kita. Nah, dan tentunya saya yakin apa yang dia punya tujuan adalah pasti sesuatu yang baik. Namun kita perlu mencari tahu, perlu tahu apa yang sebenarnya dimau Tuhan. Lalu di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ya, bukan melakukan pekerjaan yang buruk, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik. Wow, luar biasa. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ya mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi untuk kita bisa menemukan panggilan Allah, satu-satunya cara adalah bertanya kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang pasti paling tahu tujuan hidup kita, ya. Pasti teman-teman di sini setuju ya. Daripada bertanya sama orang, saya harus gimana, lebih baik bertanya kepada Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Tuhan apa maumu terhadap hidup saya? Mungkin di akhir hidup kita, Tuhan mau apa supaya saya tetap ada di dalam di mana kita bisa hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita lanjut beberapa tip yang mungkin ini hanya tips saja ya, tips saja yang mudah-mudahan menolong untuk menemukan panggilan yang ketiga. Ya, tip-tip yang meneguhkan panggilan. Yang pertama adalah panggilan Tuhan pasti tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak mungkin orang dipanggil untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terus yang kedua, kita bisa melihat bakat kita apa, kapasitas kita apa. Nah, ini hanya untuk tip-tip untuk bisa tahu panggilan Tuhan. Karena apa? Panggilan Tuhan, ketika Tuhan memanggil seseorang, Tuhan itu sudah menaruh benihnya dulu di dalam diri kita. Jadi Tuhan tidak akan memberikan panggilan tanpa kita tidak bisa apa-apa. Tuhan akan selalu memperlengkapi itu. Lalu mungkin boleh meminta bantuan mentor untuk menilai kita. Kita ini kira-kira, ini hanya baru meminta ya, jadi tidak pasti. Jadi boleh meminta bantuan mentor untuk menilai kita. Karena kadang-kadang ada blank spot yang kita tidak bisa baca. Hanya orang lain yang bisa tahu bahwa kita ini begini ya. Terus boleh lakukan pergumulan pribadi dengan Tuhan yang tadi yang saya bilang, bertanya kepada Tuhan. Bergumul aja, meminta saran daripada Tuhan. Nah, yang ketiga, yang ini meminta tanda ilahi. Ini pernah juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ya. Seperti Gideon ya, beberapa, Tuhan benar nggak engkau menyuruh ini, berikan tanda. Namun yang kayak gini-gini perlu diwaspadai adalah perlu diuji bersama-sama dengan orang yang dewasa rohani. Jadi minta tanda ini cukup perlu bantuan bersama ya, karena nanti takutnya salah tanda ya. Yang ketiga yang paling penting adalah passion. Passion ini adalah kira-kira apa, teman-teman bisa pikirkan, kira-kira apa yang kalau teman-teman kerjakan atau rekan-rekan kerjakan yang punya gairah yang besar, kalau tanpa dianggaplah dalam tanda kutip, tanpa dibayar pakai uang pun teman-teman mau melakukannya. Nah, itu bisa menjadi satu penemuan untuk panggilan Tuhan. Misalnya contoh,
kalau pokoknya kalau saya disuruh doa paling suka. Nggak dibayar pun saya akan tetap melakukan. Itu menjadi satu indikasi bahwa itulah panggilan yang Tuhan mau, kita akan tetap setia di situ, konsisten tetap di situ. Tapi kalau misalnya baru hanya 1 bulan udah nggak konsisten, nggak melakukan sesuatu yang gairah yang begitu besar, ya mungkin kita harus tanya lagi kepada Tuhan, karena ada banyak yang ini kayak seneng gitu, hobi gitu, tapi ternyata ketika dilakukan sebulan 2 bulan sudah tidak lagi exciting, tidak lagi menjadi satu gairah yang besar. Nah, panggilan Tuhan itu biasanya sangat-sangat exciting, sangat-sangat bergairah. Orang lain tidak mendukung, kita tetap senang. Orang lain tidak support, kita tetap melakukannya. Nah, itu namanya passion. Ya, ini orang-orang yang menerima panggilan Tuhan khusus itu biasanya seperti itu, ya. Oke. Ini lewat ya. Nah, cuma saya akan bilang gini, Tuhan menanamkan dalam hatinya kepandaian dan keahlian. Jadi untuk memenuhi panggilan Tuhan, Tuhan itu selalu sudah menaruhkan benihnya di dalam hidup kita. Jadi untuk dapat passion ini Tuhan sudah menaruh benihnya sehingga kita mampu untuk melakukan panggilan Tuhan tersebut. Oke, ini saya akan secara cepat. Ini kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau lebih dalam mengetahui panggilan yang ketiga, selama ini dalam waktu-waktu yang ada, kita banyak melakukannya untuk apa? Hal apa yang kita lakukan di dalam waktu-waktu yang ada yang kita kerjakan ya. Yang paling ingin dipelajari apa gitu ya. Yang paling berharga apa? Ya seperti itu. Oke, ini tip aja yang memang perlu nanti dipelajari lebih dalam. Oke. Nah, orang-orang yang ada di dalam panggilan Tuhan, Tuhan punya janji di dalam Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, ternyata Allah tuh turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, orang yang mengasihi Dia tuh seperti apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rekan-rekan semua termasuk saya, Tuhan selalu akan melakukan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kita ketika kita hidup di dalam panggilannya Dia. Minimal panggilan yang satu adalah panggilan pertobatan, yang kedua adalah panggilan yang melayani. Di mana Tuhan akan melakukan segala sesuatu selalu untuk kebaikan kita. Karena apa? Ketika kita masuk di dalam panggilan Tuhan, artinya kita menyenangkan hati Tuhan, artinya kita mengasihi Dia. Oke, kesimpulan. Dengan mengetahui kehendak Allah dalam tujuan hidup kita atau panggilan hidup kita, maka hidup kita menjadi alatnya yang akan menyenangkan hati Tuhan. Saya tutup dengan 1 Kolose 1:9-12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Karena apa? Karena panggilan Tuhan itu tidak selalu mulus, selalu banyak tantangan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Kita diberikan dilayakkan Tuhan untuk masuk di dalam panggilannya, bagian daripada orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya, puji Tuhan. Mudah-mudahan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memacu kita bahwa ada 3 panggilan minimal. Panggilan pertobatan yang harus kita lanjutkan setelah terus panggilan menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga boleh kita selanjutnya bertanya, karena saya pun terus terang belum memahami betul panggilan yang ketiga. Selama ini saya hanya baru mengira-ngira, memang ada satu yang selalu muncul di dalam hati saya senang ngajar. Enggak dibayar pun suka gitu, seperti itu. Membuat orang pintar suka gitu, seperti itu. Nah, ini bagi saya boleh terus digali. Apakah itu menjadi panggilan yang ketiga, mungkin di akhir hidup atau saya nggak tahu.
di masa pensiun atau apa. Nah, ini yang memang terus menjadi pergumulan ya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan cukup sekian. Ini waktunya tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kita akan diskusi, kita lanjutkan karena ini cukup menarik ya. Kita akan diskusi cukup menarik. Saya akan tutup dulu dalam doa ya. Oke, kita berdoa dulu. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau kami boleh belajar pada hari ini bukan tentang kami dan tentang kami. Kami boleh mulai belajar berpikir tentang Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh belajar tentang panggilan pada hari ini. Biarlah kami boleh melihat bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang menjadi hidup yang makin benar dan makin benar sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tentunya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan yang berdua juga untuk kami boleh menjadi saksi Kristus. Dan yang ketiga biarlah kami boleh menemukan panggilan khusus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan.